Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Oke, baik. Apa kabar kalian semua? Sebelum perlu kalian ketahui ya, ilmu itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelasnya, Ibu persilahkan memimpin doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Anak-anak, ayo coba keluarkan buku paketnya, buku PAI-nya. Buka bab 6 yang tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kita baca ayat 10 ya. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah agar supaya kamu mendapat rahmatnya. Kita lanjutkan ayat yang kedua ya. Baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad dhanni inna ba'dad dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ayyuhibbu ahadukum ayyakula aylah ma'ahi maita fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dari dua golongan analisis ini, yang artinya menjalani hidup di bawah syariat Islam yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab Al-Quran dan sesuai aturan dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anak, kita punya bahasan pembelajaran kita yaitu meniti hidup dengan kemuliaan ya. Sesungguhnya ada keterkaitannya dari pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan ukhuwah. Ibu jelasin dulu ya. Yang pertama, pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri. Mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW.
yang artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa di antaramu mampu menikah, hendaklah dia menikah. Karena yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelaslah bahwa pengendalian diri diperlukan oleh setiap manusia agar dirinya terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan yang pertama ini, apakah anak-anak ada yang kurang paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang pembahasan pertama yang ibu jelasin sama kalian? Oh, tidak ada ya, semua sudah pada jelas ya. Oke, baik. Yang kedua, kita lanjut. Prasangka baik atau husnuzon. Prasangka baik atau husnuzon berasal dari kata bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan zan yang artinya prasangka. Jadi, prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Secara istilah, husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat husnuzon. Anak-anak, ada yang tahu lawan dari sifat husnuzon? Ada yang tahu? Lawan kata dari husnuzon, sifatnya? Oh ya, husnuzon adalah lawan kata dari husnuzon yaitu suuzon, yaitu buruk sangka, menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnuzon pada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Prasangka baik adalah sifat sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Sebaliknya, prasangka buruk adalah sifat yang harus dijauhi dan dihindari. Dari pembahasan yang kedua tadi, apa ada yang kurang paham? Apa yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya anak-anak? Oh ya, ibu akan lanjut ya yang ketiga. Persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua persaudaraan tersebut jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Oke, baik. Ibu bacakan dulu ya sedikit kesimpulan yang pembelajaran kita mengenai tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Kesimpulannya ibu baca dulu. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia. Itu yang pertama adalah mujahadah an-nafs, hidup mulia dengan pengendalian diri, menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya tertib pada saat berbaris, upacara. Kedua, husnuzon, hidup mulia dengan prasangka baik, adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Contohnya saling memaafkan dan saling membantu sesama orang lain. Ketiga, ukhuwah, hidup mulia dengan persaudaraan, adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan
kasih sayang, cinta dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap orang, di mana keterpautan jiwa ditaukan oleh ikatan akidah, Islam, iman, dan takwa. Contohnya itu toleransi. Oke, baik. Dari pembelajaran kita mengenai tentang meniti hidup dengan kemuliaan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada ya, semuanya sudah pada jelas. Oke ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sedikit memberikan tugas kepada kalian. Dicatat ya, tulis. Contoh yang pertama, contoh perilaku yang menunjukkan sikap pengendalian diri. Diskusikan dengan teman-temanmu. Ini nanti contohnya dicari ya, setelah kalian sudah mendapatkan contohnya, terus nanti habis itu didiskusikan dengan teman-temanmu. Masing-masing ini per kelompok, enggak individu, per kelompok ya, bareng-bareng dengan temannya. Minggu depan nanti kita akan bahas. Terus yang kedua, mengapa demikian? Bisakah kamu menjelaskan dan mengemukakan dampak positif dari perilaku husnuzon serta dampak negatif dari perilaku suuzon? Soalnya ada 2 saja ya. Ini PR untuk kalian anak-anak. Minggu depan nanti kita bahas lagi. Mungkin Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita baca hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha